Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simon Novel Bahadi dari program studi D3 Manajemen Pemasaran kelas A angkatan 2021 dengan nomor NIM V1321074. Saya akan mengerjakan tentang UAS Business Analyst. Yang pertama yaitu pada file linear regression. Yang pertama yaitu mencari coefficient of slope. Dan kedua kita mencari coefficient of intercept, dan ketiga mencari skor dari baris ke-22 durasi ke-8. Untuk kita pertama-tama kita mencari coefficient of slope dengan rumus lines block score dari A sampai bawah, kemudian titik koma, blok durasi dari atas sampai bawah, kemudian titik koma lagi, kemudian pilih true, titik koma, false, titik koma, tutup kurung, enter. Kemudian yaitu mencari coefficient of intercept. Blok semua data dari durasi dan skor, kemudian pindah ke insert, pilih charts, pilih scatter, klik kanan, add trend line, kemudian linear. Setelah itu munculkan display equation on chart. Silang terlebih dahulu, keluar hasil dengan berikut, yang dimana tersebut yaitu merupakan rumus untuk mencari skor. Kemudian coefficient of intercept-nya diisi dengan 67,162, enter. Kemudian mencari tentang skor. Untuk skor yaitu menggunakan rumus sama dengan 5,250 dikali dengan X, yang dimana durasi, kemudian setelah itu tambah 67 ditambah 67,165, kemudian enter. Keluar hasil seperti berikut, kemudian hilangkan di belakang koma, angka di belakang koma, kemudian drag ke bawah, muncul hasil tersebut, yang dimana durasi paling tinggi 8 dan skor yang diperoleh 109, yang paling terkecil 3, dan skor yang diperoleh yaitu 83. Sekian untuk file linear regression 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, pada file linear regression hypothesis testing. Pertama-tama, pilih ke data, kemudian data analisis, kemudian pilih regression. Untuk input Y, pilih keputusan pembelian. Untuk input X, pilih iklan radio, digital marketing hingga iklan koran, blok semua. Kemudian label, centang, dan pilih OK. Setelah itu muncul summary output, yang dimana bisa dilihat pada R-square-nya, bisa di warna terlebih dahulu, kemudian signifikan, kemudian lihat pada signifikan F-nya, warna terlebih dahulu. Setelah itu lihat variabel X mempengaruhi variabel Y secara parsial, dan ini dapat dilihat pada bagian P-value-nya.
Setelah itu untuk melihat hubungannya apakah positif atau negatif, dapat dilihat dengan kolom koefisien. Pada kolom tersebut tidak ada yang menunjukkan minus, yang artinya hubungannya positif. Tidak menunjukkan minus, berarti hubungannya positif. Kemudian yaitu buat kolom seperti ini untuk menginterpretasikan data tersebut. Kita merger, yang dimana Y sebesar 57,5 dipengaruhi oleh variabel bebas dalam bentuk ini, sedangkan 42,9%-nya biasanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk selanjutnya, buat kolom lagi, pilih merger enter tersebut. Nah, ini kita akan menginterpretasikan tentang data dari ANOVA. Dari tabel ini diketahui nilai F sebesar 0,0463, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa simultan atau bersamaan variabel X1, X2, dan X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dalam keputusan pembelian konsumen. Kemudian yaitu untuk data yang ketiga, buat kolom seperti tadi, buat kolom lagi seperti tadi. Kemudian pada data ketiga, interpretasi yang ketiga, yaitu iklan radio X1, variabel iklan radio X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,4. Satu yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pemilihan. Yang kedua yaitu digital marketing. Variabel digital marketing memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Iklan koran X3. Pada variabel X3, iklan koran memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value 0,637, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian beralih lagi ke satu, yang dimana kita akan beralih ke SPSS. Sebelum itu, blok seluruh data X1 hingga X3, kemudian berpindah ke SPSS, tempel semua. Untuk variable view-nya pada nama menjadi X1, X2, X3, kemudian yang terakhir yaitu Y. Untuk label yang nomor 1 diberi nama
iklan radio. Kemudian bawahnya digital marketing. Kemudian bawahnya iklan koran. Bawahnya pada Y yaitu keputusan pembelian. Kemudian pada measure untuk X1 hingga X3 diubah menjadi scale. Untuk Y biarkan terlebih dahulu, tidak perlu diubah. Setelah itu kembali ke data view, lalu pilih analyze, klik regression, dan klik linear. Itu untuk dependennya isi dengan keputusan pembelian. Untuk independennya isi dengan iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Setelah itu klik statistik, pilih dan centang collinearity diagnosis. Kemudian pilih continue. Jika sudah, klik plots. Untuk Y diisi dengan sheet dimasukkan ke Y. Untuk X diisi dengan Z-bread. Setelah itu kemudian centang histogram dan normal probability plot dan pilih continue. Lalu klik save dan centang unstandarized. Kemudian pilih continue dan pilih OK. Dependent variabelnya menunjukkan menyebar secara berdekatan yang menandakan data ini bersifat normal. Kemudian dari koefisiennya, ketiga variabelnya memiliki collinearity tolerance lebih besar dari 0,01, yang dimana data ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini tidak saling berkolerasi atau hanya berfokus pada mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk selanjutnya yaitu pada file logistic regression, yang dimana pertama-tama blok seluruh data dari atas sampai ke bawah, copy, kemudian tempel pada data view di SPSS. Setelah itu pada variable view, pada nama pertama diisi dengan subscribe, yang kedua pada age atau umur, yang ketiga yaitu pada diberi nama income. Kemudian pada desimal diubah menjadi 0 semua. Pada value-nya, untuk value diberi 0 untuk tanda no subscribe, kemudian add lagi 1 untuk subscribe, add, kemudian OK. Setelah itu
pada measure-nya untuk subscribe diberi nominal, age diberi scale, kemudian income diberi scale. Setelah itu pindah ke data view, hasilnya sudah menjadi seperti ini. Pilih analyze, pilih regression, kemudian binary logistic. Untuk subscribe dimasukkan pada dependent. Untuk ads ke coverage dan income juga dimasukkan kepada coverage. Kemudian selanjutnya pada save tentang probabilities dan group membership, pilih continue. Selanjutnya pada option tentang semua classification, Hosmer, cache waste, correlation, iteration, history. Untuk CI for XP boleh dicentang, boleh tidak, kemudian continue, kemudian OK. Untuk hasil keluar sebagai berikut, yang dimana pada blok 0 dapat dilihat pada blok 0 yang dimana step 0 memiliki nilai 553,797 dan kemudian dibandingkan dengan blok 1 yaitu 514, dapat disimpulkan bahwasanya data tersebut sudah bagus. Kemudian naik lagi pada variable not in the equation yang dimana dapat dilihat bahwasanya H memiliki nilai 0,004 yang dimana lebih kecil dari 0,005 yang menandakan bahwasanya umur dan income berpengaruh terhadap subscribe. Sekian untuk file linear regression. Untuk selanjutnya yaitu pada file SPSS Machine Learning. Di file ini kita akan mencari performa dari 15 calon karyawan baru. Yang dimana pada variable view itu sudah terdapat IQ, gender, teliti, personality, hingga performa. Kemudian kembali ke data view lagi, pilih analyze, pilih neural networks, multiplier perception. Untuk dependent variabelnya diisi dengan skor kinerja karyawan, performa. Untuk yang lain dimasukkan ke dalam covariates, variabel yang sisa dimasukkan dalam covariate. Kemudian lanjut ke dalam output. Untuk output tentang independent variable importance, analisis, kemudian pada save predicted value or category for each independent variable. Selanjutnya untuk export dan option di skip terlebih dahulu, lalu pilih OK. Maka keluar hasil sebagai berikut, yang dimana pada training keluar sebanyak 34,3% dan untuk testing keluar 53,3%, yang dimana dapat dinilai akurasinya sangat lemah dan memiliki artian sangat besar prediksi ini salah. Selanjutnya, kemudian pada independent variable dapat dilihat variabel yang paling penting yaitu IQ, intelligence quotient, dan pengalaman kerja. Karena akurasi pada bagian prediksi sangat lemah, maka akan mengulangi dengan menghilangkan variabel yang tidak penting.
Begitu kembali lagi ke halaman data view, pilih analyze, pilih neural network seperti tadi, pilih variable. Sebelum itu hapus terlebih dahulu ini semua, delete, pilih neural network lagi, pilih multiplayer, perceptron, kemudian keluarkan yang tidak penting dan tinggalkan seperti intelligence quotient dan pengalaman kerja. Menu gelar juga dikeluarkan, fans al Tahir juga dikeluarkan, sukses menyelesaikan soal matematika juga dikeluarkan, kemudian pilih OK. Setelah itu kita dapat melihat dalam model summary yang dimana kita salah memprediksi bagian training hanya sebesar 19,7%, kemudian kemungkinan kita salah pada testing hanya 25,0%, yang artinya data ini cukup valid dan memprediksi. Kemudian pindah ke halaman SPSS. Yang dimana sudah keluar hasil performa, yang dimana pada karyawan bernomor urut 114 dan 115 memiliki nilai yang sangat positif, yaitu dengan nilai 10. Sehingga kedua karyawan tersebut cukup layak untuk direkrut karena hasilnya yang cukup baik. Sekian pengerjaan UAS Bisnis Analis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.